Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, Uun Agung Prasetyo, masih di channel Satu Asa. Dalam video kali ini, secara khusus kami akan membahas apa itu perizinan usaha berbasis resiko. Jadi selama ini kan teman-teman mungkin sering mendengar ya, daftar NIB yang baru yang sudah berbasis resiko. Tapi apa sih sebenarnya izin usaha berbasis resiko? Nah, dalam video kali ini kita akan membahasnya secara tuntas. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Jadi sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan izin usaha sudah bisa diakses melalui OSS, maka sejak saat itu pula perizinan berusaha di Indonesia sekarang ini didasarkan pada resiko-resiko tertentu yang berkaitan dengan aktivitas usahanya. Jadi ada penggolongan usaha terhadap resikonya. Hal ini berkaitan dengan izin-izin turunan yang nantinya akan diperlukan oleh suatu usaha tertentu tergantung dari tingkat resiko usahanya. Dan di Indonesia sendiri ada 4 macam pengelompokan resiko usaha yang ada dan dapat diakses melalui OSS NIB. Yang pertama itu ada usaha resiko rendah. Yang kedua ada usaha resiko menengah rendah. Lalu yang ketiga ada usaha resiko menengah tinggi. Dan yang keempat adalah usaha dengan resiko tinggi. Nah, masing-masing kelompok resiko ini juga berkaitan dengan berbagai macam aktivitas usaha yang ada di dalamnya. Semisal yang pertama usaha dengan resiko rendah. Nah, usaha dengan resiko rendah ini biasanya diperuntukkan bagi usaha-usaha yang memang resiko atau dampak terhadap sekitarnya itu sangat rendah. Dan untuk usaha-usaha jenis ini tidak perlu izin khusus tambahan dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Jadi ketika NIB-nya terbit, maka secara otomatis usaha tersebut dapat langsung operasional atau dapat langsung menjalankan aktivitas usahanya. Contoh-contoh usaha dengan resiko rendah itu yang pertama, misal teman-teman buka warung kelontong. Warung kelontong ini termasuk resiko rendah. Atau teman-teman buka industri untuk makanan ringan, misal jajanan pasar atau ceriping, keripik, itu termasuk resiko rendah. Ada lagi usaha dengan resiko rendah yaitu warung makan yang skala kecil. Saya ambil contoh misal di Jogja banyak sekali angkringan. Nah, angkringan ini termasuk usaha dengan resiko rendah. Lalu yang kedua ada usaha dengan resiko menengah rendah. Usaha resiko menengah rendah ini adalah usaha yang tergolong masih aman ya resikonya teman-teman. Tetapi ada beberapa perizinan khusus yang juga harus dilengkapi dan diakses oleh pelaku usaha tersebut. Agar setelahnya usaha tersebut dapat secara resmi untuk operasional. Contoh usaha resiko menengah rendah ini adalah semisal warung makan untuk skala yang sedang. Kenapa warung makan skala sedang ini resikonya jadi menengah rendah? Karena warung makan ini sudah cukup besar daya tampung konsumennya, aktivitasnya juga lebih banyak, maka butuh izin turunan untuk dapat operasional. Kami ambil contoh misal warung makan usaha menengah ini butuh izin SLHS atau sertifikat layak higien sanitasi. Jadi sertifikat yang membuktikan bahwasannya usaha tersebut sudah higienis dan sesuai dengan standar keamanan pangan dalam proses produksinya. Lalu yang ketiga ada usaha resiko menengah tinggi. Resiko menengah tinggi ini berarti usaha tersebut butuh izin khusus tambahan karena produk yang dihasilkan memang harus tersertifikasi atau memang sudah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kami ambil contoh usaha dengan resiko menengah tinggi yaitu usaha kosmetik atau usaha makanan yang dikemas dengan teknologi khusus. Nah, ini termasuk resiko menengah tinggi. Maka izin-izin yang diperlukan pun akan bertambah. Misal butuh izin BPOM yang menandakan bahwasanya produk tersebut sudah standar keamanan untuk konsumennya. Lalu yang keempat ada resiko tinggi atau usaha dengan resiko tinggi. Usaha dengan resiko tinggi ini berarti usaha tersebut punya dampak yang lumayan terhadap lingkungannya atau untuk
daerah di sekitarnya, maka usaha-usaha tersebut ini pasti akan dapat pengawasan yang ketat dan juga harus memiliki perizinan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing. Kami ambil contoh usaha dengan risiko tinggi, yaitu peternakan dengan skala besar dan juga rumah potong hewan. Kenapa kok usaha ini tergolong risiko tinggi? Karena usaha-usaha ini menghasilkan limbah. Jadi limbah tersebut pun harus diawasi di mana diolah dan lain sebagainya. Termasuk dampak terhadap lingkungan ini juga harus diawasi oleh dinas terkait. Maka butuh banyak sekali perizinan jika teman-teman akan melakukan sebuah usaha yang memiliki resiko tinggi. Secara umum, kita bisa menggambarkan bahwasannya resiko-resiko ini bergantung dari aman atau tidaknya pelaksanaan atau operasional usaha tersebut. Jika usahanya operasionalnya ini aman atau tidak ada dampak terhadap lingkungan, kemungkinan usahanya akan menjadi usaha rendah, atau kalau punya dampak terhadap lingkungan atau menghasilkan limbah misal, maka resikonya bisa menjadi resiko yang tinggi. Hal ini penting diketahui oleh UMKM karena dalam proses pembuatan NIB nanti teman-teman pasti akan memilih beberapa kode KBLI yang sesuai dengan usahanya. Bisa jadi teman-teman salah input data atau salah memilih, yang harusnya usahanya rendah resikonya kok menjadi menengah atau tinggi. Nah, nanti teman-teman bisa kembali ke menu sebelumnya untuk memperbaiki isiannya agar usahanya itu sesuai dengan aktivitas yang teman-teman jalankan. Misal usahanya warung yang harusnya resikonya rendah, tapi ketika teman-teman verifikasi melalui OSS NIB ternyata menjadi tinggi. Nah, mungkin ada dalam isian form sebelumnya yang mengakibatkan resikonya jadi tinggi. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan juga fungsinya, supaya nanti teman-teman tidak salah memilih saat mendaftar izin usaha, karena akan berkaitan dengan izin-izin turunan yang nanti teman-teman butuhkan. Mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa kita bahas di video kali ini. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.